Tiba-tiba, segerombolan cacing pemakan manusia muncul di gedung penelitian. Salah satu peneliti langsung dimakan oleh cacing pemakan manusia. Saat semua orang sedang berlari menyelamatkan diri, anak perempuan wanita itu terjatuh. Ia baru ingin membantunya bangun, namun suaminya malah memukulnya hingga jatuh ke tanah. Saat itu, anaknya langsung bangkit. Ternyata semuanya hanya sebuah tipuan. Barulah wanita itu tahu bahwa suaminya sebenarnya sudah sejak lama mengkhianatinya. Ia menikah dengan wanita itu hanya untuk mengambil hartanya. Bahkan anaknya sendiri bukan anak kandungnya. Anak kandung wanita itu sudah diganti oleh suaminya sejak lahir. Dan sekarang, saat mereka menghadapi bahaya, suaminya memukul wanita itu agar memberi mereka lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Dengan begitu, wanita itu perlahan dimakan oleh cacing pemakan manusia. Ia tidak rela mati seperti ini. Namun, sekejap kemudian, ia terlahir kembali 2 hari sebelumnya. Melihat anak angkatnya di depannya, wanita itu langsung teringat kejadian di kehidupan sebelumnya. Dengan marah, ia mendorong anak angkatnya menjauh. Saat itu, Lisa dan suaminya datang, menyalahkan wanita itu yang menyakiti anak kecil. Kemudian, berita muncul tentang kebakaran hutan. Banyak pohon terbakar habis. Wanita itu teringat bahwa dia juga melihat berita yang sama di kehidupan sebelumnya. Saat itu, ayah mertuanya datang, mengatakan mereka akan pergi ke gunung untuk mencari serangga. Wanita itu langsung berlari keluar dari laboratorium. Melihat semuanya yang sudah sangat familiar, ia akhirnya percaya bahwa ini bukan mimpi. Melihat ayah dan ibu mertuanya yang siap pergi ke gunung untuk eksperimen serangga, wanita itu ingin sekali agar mereka mengalami kecelakaan sekarang juga. Namun, setelah kebakaran gunung, jalanan terhalang pohon-pohon yang terbakar. Jika mereka tidak membantu, ia akan sangat kesulitan untuk melarikan diri. Lalu wanita itu pergi memberitahu mereka bahwa ada cacing pemakan manusia dan mereka harus segera pergi. Namun ibu mertuanya menganggap wanita itu hanya menakut-nakuti mereka. Suaminya juga mengatakan bahwa dia adalah ahli serangga terkemuka di dalam negeri. Orang tuanya juga profesor entomologi. Mereka yang paling tahu tentang apakah cacing pemakan manusia itu ada atau tidak. Lisa mengatakan wanita itu hanya terlalu lelah dan bermimpi buruk beberapa hari terakhir, membuatnya kembali ke laboratorium untuk beristirahat. Saat itu, asisten peneliti Mary datang. Wanita itu langsung teringat di kehidupan sebelumnya. Mary yang pada saat-saat terakhir memberi pesan agar dirinya segera lari. Ia langsung menghentikan Mary dan berkata jangan pergi ke gunung. Kemudian, keluarga suaminya pergi ke gunung. Wanita itu dan Mary kembali ke laboratorium. Begitu masuk ke dalam, wanita itu melihat kipas angin. Ia langsung teringat kehidupan sebelumnya. Mary terluka oleh kipas angin yang melukai lengannya. Bau darah dari luka tersebut menarik perhatian cacing pemakan manusia. Dan Mary adalah orang pertama yang dimakan. Wanita itu buru-buru menghentikan Mary, mengatakan bahwa baling-baling kipas bisa terlepas kapan saja. Namun Mary menganggap kipas angin itu aman. Saat itu, kepala laboratorium datang. Ia mengatakan bahwa kipas angin itu baru dibeli minggu lalu, dan tidak ada masalah dengan kipas angin tersebut. Melihat Mary hendak beralih ke kipas angin lagi, wanita itu buru-buru menariknya. Dan ternyata, baling-baling kipas langsung terlepas. Beruntung wanita itu menghalangi, sehingga Mary tidak terluka. Melihat kejadian ini, wanita itu yakin bahwa kejadian-kejadian di kehidupan sebelumnya akan terulang kembali. Ia langsung teringat bahwa cacing pemakan manusia muncul karena suaminya membawa pulang telur serangga dari gunung. Telur serangga itu adalah induk dari cacing pemakan manusia. Tidak lama setelah itu, telur itu menetas dan induk serangga menarik datangnya cacing pemakan manusia. Jadi, di kehidupan ini, ia harus mencegah suaminya membawa induk serangga itu pulang. Saat kepala laboratorium dan Mary masih bingung, tiba-tiba mereka mendengar suara suaminya. Ternyata suami wanita itu tetap membawa induk serangga itu pulang. Wanita itu langsung berlari menuju suaminya, meminta agar ia segera membuang induk serangga itu, dan menceritakan bahaya setelah telur itu menetas. Namun ayah mertuanya menyuruh wanita itu diam.